Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, yaitu kajian tafsir Al-Muyassar dengan faidah-faidah yang kita petik satu persatu dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-A'la. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-A'la adalah surat Makkiyah ala sahih. Wa ba'dul ulama naqala fihi al-ijma'. Surat ini memiliki beberapa nama. Yang pertama surat Al-A'la. Kemudian yang kedua surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Inilah yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi alaihi salatu wasalam memarahi Mu'ad bin Jabal ketika dia mengimami salat Isya dengan membaca Al-Baqarah, diperpanjang bacaannya. Maka beliau mengatakan iqra'u wasyamsi wadduhaha wadduhaha wal laili idza yaghshaha wasabbihisma rabbikal a'la. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa barakallahu fikum, surat ini adalah surat yang agung. Sehingga di antara keagungan surat tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam menutup salat witir dengan surat Al-A'la. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam salat witir 3 rakaat, maka di rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-A'la. Demikian juga fa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam di salat Id dan juga di salat Jumat membaca surat A'la di salah satu rakaatnya. Naqra fa barakallahu fikum surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qablan naqra tafsir surat Al-A'la kalimuha ithnatani wa sab'una kalimah. Surat ini terdiri dari 72 kata. Tadi lupa ya. Surat ini terdapat padanya 72 kata. Seperti surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq terdiri dari 72 kata. Wa hurufuha mi'atani
wa ahad wa sab'una harfan. Mi'atani wa ahadun wa sab'una harfan. Adapun huruf-hurufnya di dalamnya terdapat 271 huruf. Nah, ini yang tadi kita terlewatkan, tidak terbaca. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabbihisma rabbikal a'la. Artinya nazzih isma rabbik al-a'la 'anil syariki wan naqa'us tanzihan yaliqu bi'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la artinya sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dan segala kekurangan-kekurangan dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya alladzi khalaqal makhluqat fa atqana khalqaha wa ahsana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Fa atqana khalqah, teliti di dalam penciptaannya dan sempurna di dalam penciptaan tersebut. Walladzi qaddara fahada. Artinya walladzi qaddara jami'al muqaddarat fahada kulla makhluqin ila ma yunasibuh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatunya dan kemudian bukan cuma hanya mentakdirkan tetapi memberikan hidayah kepada setiap makhluk-makhluknya sesuai dengan keadaannya. Walladzi akhrajal mar'a walladzi ambatal kala al-akhdar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang hijau, faja'alahu hutha'an ahwa. Artinya faja'alahu ba'da dzalik hashiman jafan mutaghayyiran ila sawadi ba'da ikhtidarihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjadikan rumput-rumput tersebut, tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi kering, berubah kemudian menjadi hitam setelah hijau. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Artinya sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal qur'ana qira'atan la tansaha. Kami akan membacakan kepadamu wahai Rasul Al-Quran ini dengan bacaan yang engkau tidak akan pernah lupa. Illa masya'allah mimaktabat hikmatuh an yungsiyahu limaslahatin ya'lamuha innahu subhanah ya'lamul jahra minal qawli wal amal wa ma yakhfa minhuma. Kecuali apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan kandungan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala melupakannya dari Rasulullah limaslahatin untuk suatu maslahat yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya'lamul jahra minal qawli wal amal, yang mengetahui segala sesuatu yang tampak dari perbuatan dan perkataan, dari perkataan dan perbuatan, wa ma yakhfa minhuma. Demikian juga apa yang tersembunyi pada keduanya, pada perkataan dan perbuatan manusia. Kemudian Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Artinya wa nuyassiruka lil yusra fi jami' umurika. Wa min dzalika tazhilu talaqi a'ba'i risalah wa ja'ala dinaka yusran la usra fihi. Demikian juga kami memudahkan kepadamu wahai Muhammad kemudahan-kemudahan dalam segala perkaramu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan beban risalah dan menjadikan agamamu adalah agama yang mudah, tidak ada kesulitan padanya. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Allah melanjutkan fa'id qaumaka ayyuhar rasul hasba ma yassarnahu laka bima yuha ilaik wahdihim ila ma fihim khairahum. Kemudian Allah mengatakan, kemudian berikanlah peringatan, nasihat kepada kaummu wahai Rasul
sesuai dengan apa yang telah kami mudahkan untukmu dari wahyu yang telah kami wahyukan kepadamu, dan berikanlah mereka bimbingan petunjukmu kepada apa-apa yang mengandung padanya kebaikan-kebaikan mereka. Wa khussa bitadhkir man yurja minhu at-tadhakkur wa la taj'ab nafsuka fi tadhkiri man la yuriduhu at-tadhakkur illa utuwan wa nufura. Sayata'idul ladzi yakhafu rabbah. Terkhusus berikanlah peringatan kepada orang-orang yang memang diharapkan bisa menerima peringatan, dan jangan bikin bebanmu berat, jangan capek-capek ngurusi orang-orang yang memang gak mau diberikan peringatan wahai Rasul, kecuali memang mereka semakin banyak menentang dan semakin menjauh. Gak usah capek-capek ngurusin mereka. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang mau menerima nasihat saja. Kenapa? Karena sayata'idul ladzi yakhafu rabbah. Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan bisa mengambil manfaat dari sebuah nasihat. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Wa yatajannabuhal ashqa. Artinya wa yabta'idu 'anil dzikra al-ashqa alladzi la yakhsha rabbah. Orang-orang yang memang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang akan celaka dan akan menjauh dari peringatan. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi sayadkhulu nar jahannam al-'uzma yaqasi harraha. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk dalam neraka jahanam yang sangat besar azabnya dan rasa panasnya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Artinya thumma la yamutu fiha fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'uh. Artinya mereka tidak akan pernah mati, sehingga mereka bisa beristirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala, wala yahya, dan mereka tidak akan pernah hidup. Artinya hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, yang menyejukkan, yang menyenangkan mereka di dalam neraka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad faza man tahara nafsah min al-akhlaqi sayyi'ah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa dzakarallaha fawahadahu wa da'ahu wa amila bima yurdih wa aqama as-salah fi awqatiha ibtigha ridwanillahi wa imtithalan li syar'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan berdoa kepadanya dan beramal, berbuat dengan apa-apa yang Allah ridhoi, bukan beramal dengan perbuatan yang Allah murkai. Wa aqama shalah fi awqatiha. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang salat tepat pada waktunya. Ibtigha ridwanillah, semua itu dilakukan, ditunaikan dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan li syar'i, dan dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun bal tu'thirunal hayatad dunya, namun kenyataannya innakum ayuhan nas tufaddiluna zinatal hayatid dunya ala na'imil akhirah. Namun kenyataannya engkau kalian wahai manusia lebih mengedepankan perhiasan dunia daripada kenikmatan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya wad darul akhirah bima fiha minan na'imil muqim khairun minad dunya wa abqa. Padahal negeri akhirat itu dengan apa yang ada di dalamnya dari kenikmatan-kenikmatan yang kekal itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna mimma akhbartum bihi fi hadhihi surah, sesungguhnya wahai manusia, apa yang kami kabarkan kepada kalian di dalam surat ini tentang bagaimana beruntungnya orang-orang yang mensucikan diri, celakanya orang-orang yang menentang, dan kemudian
kesudahan bagi orang-orang yang lebih mengedepankan dunia dan yang lain sebagainya yang disebut dalam surat tersebut, mimma thabata ma'nahu fis suhuf allati unzilat qabla al-Qur'an. Semua itu maknanya telah ada di dalam lembaran-lembaran suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wahya suhufu Ibrahim wa Musa alaihissalam, yaitu lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini barakallahu fikum 19 ayat dari surat Al-A'la. Taib, semoga bisa rampung ke faidah-faidahnya. Bismillah, ada 23 faidah. Semoga mumput waktunya. Taib, naqra al-faidah min hadhihi surah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surat yang dalam ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam ayat pertama ini terdapat wujubu tasbihillah wa tanzihihi amma la yaliqu bih. Di dalam ayat ini terdapat faidah wajib bagi kita kaum muslimin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya atau menafikan sifat-sifat Allah karena apa? Karena menurut kita sama dengan sifat-sifat makhluknya. La. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat-sifat Allah tetapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jadi jangan seperti orang-orang Mu'attilah, Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Mereka banyak menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih. Itu berarti apa? Kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita telah katakan berkali-kali, persamaan dalam nama bukan melazimkan persamaan dalam bentuk dan sifat. Nah, kemudian faedah yang kedua, masih di dalam ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Namanya tinggi di mana? Ya di atas. Berarti fa barakallahu di dalam ayat ini terdapat penetapan uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Berarti fa barakallahu ini merupakan bantahan kepada mereka yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Sungguh batil. Sampai dai-dai yang levelnya udah tingkatan internasional, yang kalau baca ayatnya mungkin sekali, itu ternyata jatuh dalam masalah apa? Penyimpangan uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan Allah berada di mana-mana. Kita katakan fa barakallahu fikum, secara akal saja fa barakallahu sifatul ulu itu lebih sempurna daripada sifatul sufla. Orang yang berada di atas ketinggian tentunya Pak lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Orang yang di bawah. Raja-raja tempatnya di mana? Di bawah, Anda di atas. Secara akal aja berarti Pak, ketinggian itu menunjukkan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau menjadikan Allah sifatus sufla, Allah bersama kita, apa ya kesempurnaan di dalam sifat tersebut? Ini secara akal. Kemudian fabar secara fitrah, ini belum berbicara tentang dalil dari Al-Quran maupun sunnah. Secara fitrah saja, ketika orang kena musibah, kemana dia memanjatkan doa? Ke atas, nggak ke depannya gini, nggak ke bawah, pasti dia ke atas. Secara fitrah manusia, ketika dia mendapatkan apa? Musibah, hatta orang-orang kafir saja, fabarakallahu fikum, mengakui, mengimani adanya apa? Allah di atas langit. Bahkan orang musyrikin gak pernah menyatakan Allah berada di mana-mana. Abu Jahal, Abu Lahab mengakui Allah berada di atas langit. Buktinya ketika mereka mendapatkan musibah di lautan dan di
Tempat yang lainnya mereka menengadahkan tangan kemana? Ke langit. Ini fitrah manusia. Berarti apabila ada orang mengatakan Allah berada di mana-mana, sungguh dia telah hilang fitrahnya sebagai manusia. Kemudian fa barakallahu fikum, yang ketiga, dalil secara nakal, penukilan dari dalam Al-Quran. Banyak sekali yang menunjukkan fauqiyah Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, lafaznya dengan kalimat fauq, Allah berada di atas sana. Apa itu? Wa wal qahiru fauqa ibadih. Al-An'am ayat 18. Allah sebutkan juga dalam surat Al-An'am ayat 61. Allah mengatakan wa huwal qahiru, dialah Allah yang berkuasa fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Kalinya pakai fauqa. Namanya fauqa di mana? Di atas. Kemudian Allah juga mengibaratkan dengan al-uruj, naik. Allah mengatakan soal Al-Ma'arij ayat 3, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril semuanya naik, ta'ruju. Makanya ada malaikat Isra dan Mi'raj. Apa artinya Mi'raj? Naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Kalau seandainya Allah di mana-mana, ngapain diangkat ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ke Sidratul Muntaha. Fahimtum? Nah. Kemudian fa barakallahu fikum, di dalam ayat yang lainnya dengan kalimat as-su'ud, su'ida, naik. Tadi pakai kalimat aroja, mi'raj. Kemudian dalam surah Fatir ayat 10 Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adul kalimu at-tayyib. Kalimat-kalimat yang baik itu naik. Kalimat su'ada. Kemudian fa barakallahu fikum, Allah juga menyebutkan dengan kata tanzil, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alkitab Al-Qur'an ini turun dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya turun dari mana? Dari atas. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 16 jelas Allah mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang ada di atas langit? Lafaznya jelas, aamintum man fis sama. Kemudian fa barakallahu fikum, mereka apa? Memalingkan ayat tersebut dengan kalimat, lah itu bagaimana dengan firman Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah yang bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Berarti kan Allah ada di mana-mana. Kita katakan kalimat ma'a, bersama, itu tidak melazimkan apa? Allah nempel bersama kita, Allah bersama kita. Allah tetap berada di atas arasy-Nya. Adapun yang berada bersama kita adalah pengawasan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditutup di ayat setelahnya. Fa barakallahu fikum, ini adalah fa barakallahu fikum surat Al-A'la. Pada ayat pertama terdapat dalil bantahan kepada mereka yang masih ngotot dengan apa? Pendapat atau akidah mereka yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Banyak kalau mau diperpanjang bantahannya banyak untuk mereka yang masih barakallahu fikum berakidah dengan akidah sesat tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, pada ayat yang kedua Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa. Kalimat alladzi khalaqa memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menciptakan. Allah di sini menetapkan bahwasanya dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung konsekuensi apabila ketika seorang manusia
mengimani bahwasanya Allah lah sang pencipta, berarti apa? Hendaknya dia apa? Memperuntukkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi. Ketika seorang muslim, seorang manusia mengakui bahwasanya dialah sang pencipta, berarti apa? Hendaknya semua ibadahnya hanyalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya dan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas," lafadznya yang disuruh adalah seluruh manusia. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana hebatnya Allah menciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi untuk kalian sebagai tempat kalian hidup. Firasyan, sebagai tempat kalian hidup, tinggal, tidur, tenang-tenang. Was-samaa'i bina'an, kemudian apa? Menjadikan langit sebagai apa? Bangunannya, sebagai atapnya. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah turunkan dari langit hujan. Ya, dengan hujan itu fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, menumbuhkan tumbuhan, pepohonan sebagai bentuk rezeki untuk kalian. Makanya fala taj'alu lillahi andadan. Kalau sudah tahu itu, jangan kamu jadikan apa? Tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh naif sekali. Sungguh menyedihkan apabila manusia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan langit, tapi kemudian ketika kena musibah dia larinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keempat, masih di ayat yang kedua, Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa, memberikan faidah kepada kita, ja'ala kulla makhluqin fi ahsanil hayat wa atammiha. Di dalam ayat ini, masih di ayat kedua, Allah menjelaskan bahwanya Allah menjadikan semua makhluk-makhluknya di dalam sebaik-baik bentuk, di dalam sebaik-baik apa? Keadaan. Luar biasa. Semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, semuanya bentuknya imbang. Tidak ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memadaratkan makhluk-makhluknya. Allah ciptakan tangannya di kanan dan kiri. Coba kalau seandainya tangannya di depan sama di belakang, kita nggak bisa naik nyebrang jembatan, jatuh mungkin. Kenapa? Nggak bisa buat keseimbangan. Alhamdulillah ciptakan dua lubang. Kalau satu pilek, satunya masih bisa bernafas. Itu pun alhamdulillah Allah ciptakan lubangnya ke bawah. Sempurna, nggak ciptakannya lubangnya ke atas kayak cerobong kompor kita. Coba kalau seandainya lubangnya ke atas, Pak. Hah? Masya Allah, air hujan masuk ke lubang hidung kita. Luar biasa Allah ciptakan. Kemudian mata ditutup dengan apa? Dilindungi dengan alis, dengan bulu mata. Luar biasa Allah ciptakan itu, Pak, untuk keindahan, untuk melindungi mata kita. Malah perempuan-perempuan disolet-solet pakai peso. Subhanallah. Katanya pengen kayak bulan sabit. Wah, dengan disapot pakai itu. Hati-hati wahai wanita. Ya, tidak boleh mengerok bulu alis. Walaupun dengan dalih biar cantik. Cantik itu relatif. Ya, cantik itu relatif. Menurut ya orang lain kamu cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi barakallahu fikum, di dalam ayat ini fasawwa itu tidak ada
Di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang buruk semuanya sempurna, semuanya dicipta dengan teliti, seimbang. Telinganya, hidungnya, tangannya dan segala sesuatunya. Ini juga apa? Kesempurnaan dari penciptaan Allah. Allah bukan menciptakan begitu saja, ciptakan saja tanpa ada kesempurnaan. Faedah yang kelima, walladzi qaddara fahada. Faedah kelima, di dalam ayat yang ketiga ini Allah menetapkan annallaha qaddara asya wa alima bih. Semua yang ada di muka bumi ini adalah takdir Allah. Dan di dalam pengetahuan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada di dunia ini lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua telah Allah takdirkan sebelum apa? Sebelum apa? 50.000 tahun diciptakan aja mah langit dan bumi. Ya, semua telah ditulis takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Sehingga faedah yang keenam adalah wujubul iman bil qadar. Wajibnya kita beriman kepada takdir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinlah semua ketetapan Allah, semua pilihan Allah untukmu pasti adalah yang terbaik untukmu. Gak ada namanya suatu takdir, suatu kejadian, suatu hal di muka bumi ini yang terjadi tanpa adanya hikmah, tanpa adanya barakallahu fikum suatu maslahat di belakangnya. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Sebuah pesawat, ada seorang sedang menunggu pesawat di barakallahu fikum di bandara. Fa barakallahu fikum, ketika dia sedang menunggu di gate-nya, tiba-tiba dia tertidur. Sehingga apa? Pesawatnya ketinggalan dan dia apa? Pesawatnya ketinggalan apa? Orangnya ketinggalan, pesawatnya sudah terbang. Pesawat terbang, orangnya bangun, kaget ternyata apa? Pesawat sudah terbang. Wah, dia marah-marah. Wah, gini gimana nih, saya terlambat ini, saya gak bisa pergi. Wah, rugi saya ini. Marah-marah dia. Tiba-tiba beberapa jam kemudian terdengar khobar pesawatnya meledak. Coba bayangkan. Ternyata apa? Allah ingin menyelamatkan dia. Allah tidurkan dia. Ternyata untuk suatu hikmah. Apa? Agar dia agar tidak naik pesawat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini prinsip di dalam hidup kita. Apabila ada suatu kejadian, suatu takdir menimpa kita, pastikan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Kenapa kok kita sampai sekarang belum punya anak? Mbak, Bu, Dek, kenapa kita udah 7 tahun atau 11 tahun, 16 tahun nikah kok belum punya anak? Sekali lagi, fa barakallahu fikum, yang jelas itu semua ada hikmahnya. Bisa jadi fa barakallahu fikum agar apa? Engkau banyak beribadah, agar fokus dengan barakallahu fikum apa? Dengan keluargamu walaupun kecil, itu dengan cukup istri dan kamu sendiri. Agar bisa fa barakallahu fikum apa? Bisa fokus ibadah, bisa menggandeng istrimu ke surga walaupun tanpa anak. Karena bukan dalil bahwasanya kalau gak punya anak berarti Allah benci padanya. Banyak para nabi gak punya anak. Sebagian para nabi tidak punya anak. Apakah menunjukkan bahwasanya Allah benci dan menghinakan para nabi tersebut? Tidak. Jadi fa barakallahu fikum, ingatlah Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu membawa banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, ternyata itu membawa masalah, membawa mafsadah, membawa keburukan bagimu. Dulu anak punya cita-cita wah, anak lulus STM pengen jadi insinyur. Sekolah STM Telkom, tidak lulus. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, sekolah mau kuliah lagi, orang tua gak punya duit,
pengen kuliah, aduh nggak punya duit, ya sudahlah nganggur aja. Fabarakallahu, ternyata semua ada hikmahnya. Wallah alam, kalau saya dulu kuliah kemudian tenggelam dalam ini, mungkin nggak bisa jadi dai seperti ini. Ternyata Allah sudah atur, masing-masing sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sedih sekali, kenapa saya nggak bisa kuliah sebagaimana teman-teman yang lainnya. Tapi sudah, pasti ada hikmahnya, betul. Jadi fabarakallahu fikum, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi ketika ada musibah, yakinkan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Ketika engkau mengajar si fulanah ingin nikah sama Zainab, kok ternyata malah apa? Enggak jadi, malah kemudian dia nikah sama orang lain, itu adalah kebaikan untukmu. Bisa jadi memang dia bukan jodohmu, atau ketika engkau nikah sama dia bisa jadi malah apa? Banyak apa? Pertikaian karena memang enggak cocok. Jadi fa barakallahu fikum kaum muslimin, bawalah semua takdir Allah kepada apa? Kepada kebaikan. Sabar dan ikuti saja proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ini wujubu al-iman bil qadar. Wajib bagi kita beriman dengan takdir. Kemudian yang ketujuh, walladzi qaddara fahada. Luar biasa. Allah bukan cuma mentakdirkan, tetapi juga memberikan hidayah, petunjuk. Sehingga enggak ada dalih bagi manusia, takdirku begini kok, takdirku memang begini kok. Sudahlah, kayaknya aku jadi orang yang gak pernah sholat, aku kayak tadi jadi orang yang suka mengkonsumsi narkoba. Lah, gak ada takdir seperti itu. Ya, kenapa? Karena hidayah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang milih itu adalah kita. Jadi fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diberi pilihan milih makan kenyang ataukah milih lapar, tentunya kita ingin kenyang. Ketika Anda mengetahui ini jalan penuh dengan perampok, begal, ini jalan yang aman, pilih mana? Tentunya milih jalan yang aman, yang gak ada begalnya. Demikian juga dengan takdir. Ini loh jalan menuju neraka, waspada, dan ini jalan menuju surga, ikuti dia. Tentunya harusnya kalau dia punya akal, tentunya dia berusaha menyusuri jalannya menuju surga. Bukan kemudian berdalih, takdir, yang kurang ajar sekali Pak. Ketika dulu kita lagi sholat Jumatan, ayo Jumatan, udahlah salam aja buat Allah ya. Subhanallah, salam buat Allah, istighza. Udah gak mau sholat kemudian malah mengolok-olok kita. Jadi fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspada. Ya, jangan kemudian berdalih dengan takdir bahwasanya saya jadi orang yang rusak, maksiat. Tidak. Kenapa? Walladzi qaddara fahada. Allah juga memberikan hidayah, petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, faedah yang ketujuh, pada ayat ketiga Allah telah memberikan hidayah kepada semua makhluk litahsili masalihi, untuk mendapatkan meraih kemaslahatan hidupnya. Semua makhluk telah Allah kasih hidayah. Termasuk diberi hidayah bagaimana melindungi dirinya. Ya, landak dikasih hidayah cara melindungi dirinya. Kemudian binatang-binatang yang lainnya dikasih hidayah cara melindungi dirinya. Semuanya dikasih hidayah, cara makannya, cara menggunakan kekuatannya, cara menggunakan anggota tubuhnya. Semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita wahai manusia. Allah telah memberikan kita akal, pendengaran, penglihatan, semuanya untuk apa? Untuk mendapatkan yang terbaik. Bukan malah milih yang maksiat. Dan ini sangat barakallahu fikum ironis sekali dengan ketika dia berkenaan dengan urusan dunia. Taib naktafi bihadzal qadar wa nuwasil insyaallah ba'da salatul isya. Kita lanjutkan setelah salat isya karena faedahnya panjang. Semoga selesai dalam satu pertemuan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawasil al-faidah ats-tsaminah. Faidah yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat kedua dan ketiga. Perhatikan, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nabi alaihi salatu wasalam berdalil dengan Allah yang Maha menciptakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan. Ini fabarakum adalah dalil yang digunakan pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah yang menciptakan dan dialah yang membimbing kita. Perhatikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengatakan alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan hidayah kepadaku. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Fir'aun, "Faman rabbukuma ya Musa?" Fir'aun bertanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Rabbu wahai Musa, wahai Harun? Maka fabarakallahu fikum, Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Rabbuna alladzi khalaqa alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Surat Thaha ayat 50. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami adalah dialah yang memberikan semua makhluk yang dia ciptakan, thumma hada, kemudian diberikan hidayah. Sehingga fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menciptakan manusia itu kemudian tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan bimbingan, diajari mana jalan yang menuju kepada kebaikan dan mana jalan yang menuju kepada kesesatan, kemungkaran, dan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya telah diberikan hidayah. Tinggal kita mau ngikuti yang mana. Kemudian faidah yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang keempat dan kelima, "Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa." Memberikan dalil, memberikan faidah bahwasanya min ni'matillah ikhrajun nabat minal ard. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah kepada hambanya, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Coba bayangkan Pak, kalau hidup ini barakallahu enggak ada nabati, hewani semua. Ya, tentunya badan ini apa? Akan mudah cepat keriput. Mohon maaf saja, ketika kami di negeri Timur Tengah, itu kenapa orang-orang Timur Tengah itu kenapa kok cepat tua? Umur 19 seperti umur 25 atau bahkan 30 tahun. Orang Indonesia kebalikannya, ya masih muda-muda, umurnya berapa? Ternyata 30 tahun. Orang bilang kalau Indonesia itu boros umur, awet muda. Kalau mereka boros muka, awet umur. Jadi fabarakallahu fikum, kenapa demikian? Karena mereka tuh jarang makan sayuran. Tidak sebanyak yang ada di negeri Indonesia. Mereka makan sayuran cuma jarang. Lebih banyak mereka ke nabati, ke hewani, makan daging. Jadi fabarakallahu fikum, balik kalau sayuran mending cuma salad toh, seperti apa? Sawi-sawi hijau seperti itu. Tetapi secara umum mereka banyakkan makan daging dan makan nasi pun serba kering, jauh dari barakallahu sayur-sayuran.
Sehingga merupakan bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita hidup di negeri Indonesia yang ditumbuhkan oleh Allah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan ini memberikan dalil kepada kita bahwasanya yang numbuhkan padi itu adalah Allah, bukan Dewi Sri. Keyakinan sebagian masyarakat di daerah Jawa Barat masih meyakini ada Dewi Sri, si penumbuh padi. Jelas ini merupakan keyakinan yang salah, bahkan sesat. Allah mengatakan alladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan, bukan Dewi Sri atau apalah nggak tahu namanya. Demikian juga wa ja'alahu tha'an ahwa, dan dialah Allah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi kering. Artinya kemarau itu bukan karena Dewi Sri-nya lagi marah, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala sedang marah kepada kita. Mungkin padi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai rizki gak pernah dizakati, sehingga Allah jadikan atau datangkan kemarau. Jadi fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi kemarau, kekeringan, bukan larinya nyembelih sapi. Beberapa kali saya lewat acara apa itu? Oh, jaipongan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengundang hujan dengan menyembelih sapi. Disembahkan kepada si penumbuh padi. Jelas ini merupakan barakallahu kesesatan yang nyata. Ya, tidak pernah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an kaum muslimin. Apalagi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau kena kemarau, caranya bagaimana menanganinya? Dengan sholat istisqa, bukan dengan nyembelih sapi, nyembelih kerbau dan yang lain sebagainya, tetapi istisqa, sholat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemarau, tidak ada turunnya hujan, itu karena dosa-dosa kita. Sehingga barakallahu fikum, harusnya ketika mendengar ayat yang seperti ini, sebenarnya banyak ayat yang semisal ini memberikan teguran kepada kita bahwasanya yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan termasuk padi adalah hanyalah Allah, bukan Dewi Sri. Nah, apalagi si Asih. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, selain faedah selanjutnya ayat faedah yang ke-10. Pada ayat yang ke-6 Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Di dalam ayat ini terdapat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kok sisi mukjizatnya? Dari dua sisi. Pertama, Nabi alaihi salatu wasallam gak pernah belajar menulis. Beliau buta huruf, tetapi luar biasa, memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Semua Al-Quran yang ditalkin oleh malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dihafal, dibacakan oleh malaikat Jibril kemudian didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Hikmahnya Nabi kok dijadikan Nabi yang buta huruf agar tidak ada persepsi atau tuduhan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Coba kalau seandainya Nabi pintar menulis, pintar berkarya, tentunya akan ada banyak tuduhan. Itu pun sudah ada banyak tuduhan bahwasanya adalah ini semua buatan Nabi. Padahal tidak. Ya, buktinya orang-orang kafir di zaman dulu ya bikin bikin ayat-ayat palsu, ternyata nggak bisa. Ya, tidak bisa barakallahu fikum, bisa membuat surat, bikin surat Al-Fil, anfuhu tawil, ya, surat fil, hidungnya panjang, gitu. Dan kemudian barakallahu fikum sebagainya, ya, Al-Fil, anfuhu tawil, jismu kabir. Jadi pengen menyamai Al-Quran, ternyata tidak bisa, bahkan malah bikin ketertawaan. Jadi bahan tertawaan karya-karya mereka yang barakallahu palsu. Jadi sisi mujizat pertama adalah Nabi adalah
seorang ummi, seorang yang buta huruf. Tidak bisa menulis, tetapi luar biasa bisa menghafal Al-Quran. 30 juz dengan mutqin. Kemudian sisi mujizat kedua adalah apa? Surat ini turun di mana? Makkiyah. Fahimtum? Surat itu turun di Makkiyah dan semua kejadiannya akan terjadi nanti di kemudian hari. Ini menunjukkan betapa luar biasanya, ya, bahwasanya ternyata semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Ya, semua yang diciptakan dalam surat Al-A'la ini bahwa kejadian yang akan datang. Sehingga fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah, ini dua sisi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-11 masih di ayat yang 6, sanuqri'uka fala tansa. Faedah yang ke-11 adalah ni'matullah ala Rasul bi'adam nisanil Quran. Di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, tidak akan pernah lupa dengan Al-Qur'an. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Apabila ada ayat yang Nabi lupa, itu memang kehendak Allah. Kenapa kau lupa? Karena memang Allah ingin mengganti dengan ayat yang lebih baik. Berarti ayat yang lupa hukumnya mansuh, diganti dengan ayat yang baru. Makanya Allah mengatakan manangsah min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 106 Allah mengatakan manangsah min ayatin aw nungsiha, tidaklah suatu ayat yang kami hapus atau kami lupakan darimu wahai Muhammad, kecuali apa? Na'ti bi khairin minha, tujuannya agar kami bisa mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Faedah yang ke-12, di dalam ayat yang ke-7 Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kembali di dalam ayat ini itsbatu ilmillahi subhanahu wa ta'ala asyamil, penetapan terhadap sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allah menetapkan dalam ayat ini Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya'lamul jahra wa ma yakhfa, baik yang tampak dari perkataan maupun perbuatan, wa ma yakhfa, maupun yang tersembunyi dari perkataan dan perbuatan. Gak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Makanya kalau seorang muslim beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, enggak berani bermaksiat walaupun di kolong jembatan, walaupun di dalam rerumputan, enggak berani bermaksiat. Kenapa demikian? Karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui semua perbuatan Dia. Oke, Anda enggak ada orang sembunyi di kegelapan, main sesuatu. Tapi ingat, ketika engkau betul-betul mengimani ilmu Allah, pengawasan Allah, tentunya enggak akan pernah berbuat maksiat, takut. Kenapa? Karena apa? Meskipun dia lepas dari pengawasan manusia, dia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Kenapa Pak? Kadang-kadang kita jatuh dalam kemaksiatan, ya berani nonton yang corok-corok di sesepian, tengok-tengok, enggak ada orang, kemudian berani bermaksiat. Karena apa? Iman kita kepada pengawasan Allah sangat tipis, sangat kurang, sehingga masih berani bermaksiat. Coba kalau iman kita kuat, nggak berani, walaupun tidak ada orang. Makanya Allah menyindir dalam Al-Quran, yastaghfuna minnas, wala yastaghfuna minallah. Banyak manusia yastaghfuna minannas, sembunyi dari manusia, tetapi nggak sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi di dalam ayat ini terdapat penetapan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat yang semisal ini banyak sekali Pak. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 110 Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkataanmu dan apa yang kamu sembunyikan.
Demikian juga surat An-Nahl ayat 19 dan Thaha ayat 7 semisal dengan hal itu. Faidah yang ke-13. Pada ayat ke-8 Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Di dalam ayat ini memberikan apa faidah? Bisyarah kabirah annallaha subhanahu wa ta'ala yuyassiru rasulahu lil yusra fi jami' umurihi wa yajal syar'ahu wa dinahu yusran. Di dalam ayat ini ada kabar gembira yang luar biasa kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah akan memudahkan semua urusannya termasuk urusan agama dan syariatnya dijadikan menjadi mudah. Gak ada Pak di dalam Islam itu agama yang sulit. Apabila di dalam Islam ada hal yang memberatkan, ketahui itu bukan dari Islam. Kaidah ya Pak, kaidah di dalam Islam apabila ada sesuatu yang memberatkan di dalam syariat ini, ketahui itu bukan dari syariat Islam, tetap dari syariat manusia itu sendiri. Contoh, ada kelompok ya lembaga Dajjal Iblis ya bikin apa? Oh, setiap jamaahnya harus apa? Menyumbang 10% dari gajinya dia. Setiap bulan apa? Harus menyumbang 10%-nya. Orang Islam cuma 2,5% itu pun selama setahun itu pun kalau kepakai di bawah nisab dihitung dari awal lagi. Ini Islam. Kok kemudian mengilzamkan, mewajibkan jamaahnya untuk apa? Memberikan apa? Kepada pemimpinnya, kepada amirnya 10% dari gajinya dia. Jelas ini adalah bukan dari Islam. Kenapa? Berat. Islam enggak seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam ketika ada orang meninggal, ya selesai, ditinggal, dikubur, didoain, selesai. Enggak ada harus utang-utang, bikin peringatan 1 hari, 2 hari, 7 hari. Berat gak Pak? Berat. Enggak semua orang mampu bikin kumpul-kumpulan, ngundang orang makan-makan selama 7 hari, 40 hari. Enggak semua orang mampu. Ada kulfah di dalam syariat seperti ini. Berarti ketahui ini bukan dari Islam. Kenapa? Karena memberatkan. Enggak ada Islam seperti itu. Berarti apa? Apabila ada sesuatu yang disyariatkan, dibimbingan ke manusia, kok berat, harus ngutang-ngutang. Ketahui itu bagian dari Islam. Haji umroh, gak mampu ya sudah. Gak usah haji, gak usah umroh. Gak perlu kemudian ngutang-ngutang. Akhirnya mati di Mekah, bikin beban ahli warisnya. Demikian juga barakallahu fikum yang lain sebagainya. Hati-hati. Ya. Islam itulah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kebaikan, kemudahan, enggak pernah menghendaki kepada kalian kesulitan. Nabi mengatakan innad dina yusrun wala yushaddadin illa walabah. Agama itu mudah kata Nabi dan tidaklah orang yang memberat-beratkan agama kecuali akan terkalahkan. Akhirnya ngutang-ngutang, akhirnya bingung gimana nih. Karena melihat wajah manusia akhirnya Pak sibuk ngurusi ini itu utang-utang. Kalau seandainya hanya marah wajah Allah, orang mau ngomong apa tetap saja akan santai, ringan beban hidup ini. Jadi fa barakallahu fikum waspada. Jangan bikin berat agama ini. Kenapa agama ini mudah? Tapi sekali lagi jangan dipermudah. Mudahnya itu tetap dalam kategori apa? Syariat Islam, bimbingan Nabi. Kamu Ramadan kok zuhur udah buka puasa? Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Ya, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Aku mudahnya cuma sampai zuhur saja, enggak apa-apa kata Nabi. Oh, bukan seperti itu. Ya, mudah ya mudah, tapi mudahnya tetap dalam apa? Batasan Islam.
sholat maghrib, Allahu Akbar, waladhdallin amin, Qaf, Allahu Akbar. Loh, kok cuma Qaf, Nun, Alif Lam Mim, ayat selanjutnya, Inna dinna yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit kata Nabi. Iya, mudah ya mudah, tapi jangan apa? Dipermudah, mudahnya sebagaimana ukuran hawa nafsu kita, mudahnya tetap sesuai dengan bimbingan Islam. Karena apa? Ada orang kelebihan, yang satu memberat-beratkan diri, zikirnya sampai goyang-goyang, sampai pingsan, sampai kesurupan, yang ini apa? Barakallahu itu bermudah-mudahan. Jadi mudahnya itu tetap dalam bimbingan dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Udah jam lah. Lanjut. Maksimal 8:30. Kuat nggih? Insyaallah. Kan 2 minggu nggak ketemu. Taib. Yang ke berapa sekarang? 14. Masih di ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra. Di dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita, yambaghi lil 'abdi an yas'alallahu dauman an yuyassira lahu amala al khair. Hendaknya manusia ketika mengetahui bahwa at-taisir itu kemudian itu tanya dari Allah, hendaknya dia senantiasa minta kepada Allah segala kemudahan dalam urusannya. Jadi kalau meminta kemudahan itu datanya ke bawah, mintanya kepada Allah. Jadi wa nuyassiruka lil yusra artinya dapat faedah bimbingan kepada kita apabila manusia mendapatkan kesulitan, segera mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah, dan bagaimana biar hidup kita mudah, urusannya mudah? Ya dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Ya, jangan kemudian ya Allah berikanlah aku kemudahan bisa sukses, usahanya maju, bengkelnya maju, warungnya maju, tapi nggak pernah sholat. Ya, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah. Bagaimana Allah akan memberikan kemudahan? Namanya kemudahan itu dengan berdoa, juga dengan apa? Dengan sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah, tapi melalui perantara diantaranya dengan sabar dan sholat. Bukan kemudian minta-minta tapi nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah yang ke-15, Allah menyatakan di dalam ayat ke-9, wadzakir inna fa'atidz dzikra. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Artinya memberikan faedah. Yambaghi lida'iyah an yandura afdal al-awqat litadzkir. Sepantasnya ketika mendengar ini bagi para dai untuk melihat waktu-waktu yang tepat ketika ingin memberikan nasihat. Gak semua waktu itu bermanfaat memberikan nasihat. Orang lagi marah, orang lagi stres, orang lagi langsung dikasih nasihat. Belum tentu tepat. Jadi fadzakir inna fa'ati dzikra memberikan faedah kepada kita ketika engkau memberikan nasihat, pilihlah waktu yang tepat. Yang bisa pas untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Jangan asal nasihat terus. Nasihat. Ternyata orang itu lagi ada masalah atau mungkin belum siap menerima nasihat dan yang lain sebagainya. Jadi, barakallahu fikum ini. Hendaklah ketika kita memberikan nasihat, pilih waktu yang terbaik. Tunggu dulu, biar marahnya reda dulu. Jangan, ini lagi orang yang sedang seperti ini. Tunggu dulu, sampai waktu yang tepat, baru kita masuk memberikan nasihat. Sehingga nasihatnya mufidah, bermanfaat. Faedah yang ke-16, sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Di dalam ayat ini, pada ayat ke-10 dan 11 memberikan faedah bahwasanya at-tadzkir yang fa'lil mu'minin wala yang fa'li ghairil mu'minin.
Di dalam dua ayat ini memberikan faedah bahwanya nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang memang dasarnya suka nentang dan suka menjauh, gak akan bermanfaat. Jadi ketika engkau memberikan nasihat, berdakwah, kok kemudian orang-orang gak mau ngikuti, ya jangan kemudian bersedih hati. Ya, jangan kamu capekkan dirimu, kata ahli tafsir tersebut. Ya sudah, kalau memang mereka gak mau ngikuti kamu, mendengarkan nasihatmu, sudah, tinggalkan. Cari yang mau menerima nasihat. Nah, jadi jangan barakallahu memplosir tenaga, ngotot. Ya, orang gak mau dinasihati sudah selesai. Kenapa? Karena tugas kita cuma menyampaikan. Sehingga barakallahu fikum, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau memang dasar orang itu ada iman, pasti dia akan menerima nasihat, mau mendengarkan faedah dari kita. Tetapi kalau ternyata enggak ada iman pada orang tersebut, penuh dan kemaksiatan hatinya, jiwanya memang buruk, walaupun ente nasihatin sampai mulutmu berbusa, enggak akan pernah menerima nasihat. Kenapa? Syaratnya orang itu bisa terima nasihat biasanya ketika memang ada iman. Yang ke-17, alladzi yasla naral kubra. Di dalam ayat yang ke-12 ini memberikan faedah penetapan neraka bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpaling dari nasihat. Tadi kan sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Siapa al-ashqa? Orang yang enggak mau terima nasihat. Apa hukumannya? Alladzi yaslan narul kubra. Berarti orang-orang yang tidak mau menerima peringatan dari Al-Qur'an dan Sunnah diancam dengan neraka al-kubra, neraka yang besar. Hati-hati. Ya, ini ancaman bagi mereka orang-orang yang tidak mau ngaji. Ya, sebagian mereka, ayo ngaji. Berat ngaji, kenapa? Nanti semuanya haram, semuanya haram, semuanya haram. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Itu barakallahu fikum sebagian mereka yang terkadang berat belum mau ngaji as-sunnah, ngaji tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikit haram menurut mereka. Coba kalau seandainya mereka mendengarkan lahirlah iman, tumbuhlah iman, maka fa barakallahu fikum semua akan jadi mudah. Yang ke-18, pada ayat ke-13 Allah menyatakan tsumma la yamutu fiha wa la yahya, memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang-orang kafir finnari mukhalladun, di dalam neraka itu kekal, la yamut wa la yahya, enggak mati sehingga mereka beristirahat dari azab atau hidup. Artinya apa? Hidup yang menyenangkan. Gak ada namanya hidup yang menyenangkan. Gak ada istirahat dari azab. Terus diazab. Sebagai balasan, dulu kamu di dunia bersenang-senang, sekarang apa? Nih, rasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang beriman, dulu miskin, banyak kehidupan yang sengsara, banyak cobaannya, capek di dunia. Oke, gak masalah. Tapi nanti di surga dia akan bernikmat dengan kenikmatan yang belum pernah dia nikmati di dunia. Faedah yang ke-19. Qad aflaha man tazakka. Pada faedah yang ke-19 ini, pada ayat yang ke-14 memberikan faedah bahwasanya min asbabil falah an yuzakkiyal insan nafsahu. Di antara sebab-sebab orang itu beruntung adalah dia selalu mensucikan dirinya. Bagaimana cara mensucikan dirinya? Dengan 3 hal. Seorang itu dikatakan telah mensucikan dirinya dengan 3 hal. Yang pertama, mensucikan dirinya dari segala perbuatan kesyirikan. Ada seorang muslim masih berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, bertawakal, memohon dan yang lain sebagainya kepada selain Allah, berarti dia belum mensucikan dirinya. Tazkiyatun nafs pertama adalah mensucikan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafs dari segala bentuk kebid'ahan.
mensucikan dirinya dari segala bentuk apa? Perkara-perkara yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tazkiyatun nafs pada hati, yang kedua tazkiyatun nafs pada amalannya. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafs fi muamalatil khalq. Mensucikan dirinya ketika bermuamalah dengan makhluknya. Jaga lisannya, jaga pandangannya, jaga tangannya, jangan sampai mendolimi manusia. Jadi seorang itu beruntung ketika dia tazkiyatun nafs dalam 3 perkara ini. Faedah yang ke-20. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Memberikan faedah bahwasanya zikir dan salat merupakan kesempurnaan tazkiyatun nufus. Zikir dan salat merupakan kesempurnaan dari bentuk apa? Penyucian jiwa. Seorang muslim ingin jiwanya suci, ingin hatinya selalu menjadi orang yang baik, orang yang soleh, beramal yang baik-baik. Kalau nggak pernah zikir, nggak pernah istighfar, nggak pernah sholat, bagaimana dia akan bisa suci? Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana Anda bisa meninggalkan keji dan mungkar ketika Anda tidak pernah sholat? Jadi termasuk bentuk kesempurnaan tazkiyatun nafs adalah apa? Tadi. Itu apa? Banyak zikir, istighfar, berdoa dan juga sholat. Faedah yang ke-21. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Pada ayat yang ke-16 Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Di dalam ayat ini memberikan faedah tercelanya orang-orang yang mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dhammu man yuqaddimud dunya 'alal akhirah. Hati-hati. Dan ini mayoritas yang menimpa manusia. Kalau disuruh urusan dunia, nomor 1, paling terdepan. Tetapi kalau disuruh dalam urusan akhirat, ayo sholat, ayo zakat, ayo beribadah, orang yang paling terbelakang. Dan ini yang terjadi di keumuman manusia. Faedah yang ke-22. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pada ayat yang ke-17 Allah menyebutkan bahwasanya thawabullah fil akhirah afdal wa adwam min mata'id dunya. Balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu lebih utama dan lebih kekal daripada apa? Daripada perhiasan dunia. Sebanyak-banyaknya hartamu wahai manusia enggak akan kekal. Pasti apa? Akan berkurang, akan ditinggalkan. Secantik-cantiknya istrimu yang membuat engkau gak mau sholat, gak mau apa? Ngaji. Yuk ngaji. Waduh, istriku cantik. Takut nanti ada pencuri. Nanti dia apa-apain istriku gimana? Ya ilaha illallah. Secantik-cantiknya istrimu, ujung-ujung juga apa? Akan kempot. Akan peot. Jadi barakallahu fik, gak usah kemudian kamu tertipu dengan kecantikan istrimu. Makanya kalau kita lihat banyak di imam-imam sering memberikan tasjih kepada kita. Di pondok itu sering kadang-kadang jengkel. Bahasaannya kok an-naba terus. Ya, apa itu, Pak? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Saya jadi wa kawa'iba ajroba. Susu bidadari yang nggak pernah kempot, kan? Mantap. Ini dibaca di pondok seringnya anak-anak pondok ini baca surat ini, ya. Kenapa? Karena tahu wakawa'iba ajroba. Orang yang bertakwa itu nanti dapat bidadari yang nggak pernah payudaranya kempot, kempes. Kalau istri kita di dunia, Pak, tahu sendirilah. Ada yang bujang disensor. Taib, jadi lanjut bahaya. Jadi barakallahu fikum ini, ya, bahwasanya Pak, sehebat apapun jabatanmu, hartamu, secantik apapun istrimu, semuanya itu Pak enggak kekal.
akan berubah jadi jelek, akan berkurang, akan hancur. Tetapi kalau kamu mengedepankan kehidupan akhirat, kenikmatannya abadi. Enggak akan pernah kau mendapatkan istrimu tua nanti di sana. Muda terus. Ya, semakin engkau gauli semakin perawan, luar biasa. Berbeda dengan dunia. Faedah yang terakhir, pas 8:30 janjinya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Pada ayat yang ke-18 19 ini memberikan faedah bahwasanya apa yang Allah kabarkan di dalam surat Al-A'la ini dari awal sampai akhir semuanya juga telah tercantum di dalam lembaran-lembaran suci yang telah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi faedahnya Pak, semua yang telah Allah kabarkan di dalam surat Al-A'la ini semuanya juga telah tercantum, telah tertulis di dalam lembaran-lembaran suci yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agama yang diturunkan oleh Nabi itu adalah warisan dari para nabi-nabi sebelumnya, bukan warisan nenek moyang. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama turunan dari para nabi. Agamanya satu, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama tuntunan. Agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan agama turunan nenek moyang. Kalau seandainya agama ini turunan nenek moyang, haji kita telanjang. Ya enggak, Pak? Ya, haji di zaman musyrikin telanjang bulat, Pak. Ya, keliling Ka'bah sampai telanjang. Kalau seandainya Islam adalah agama nenek moyang, tentunya kita kalau haji harus telanjang. Kalau seandainya agama Islam adalah agama nenek moyang, bukan agama dari Al-Quran dan hadis, tentunya Nabi tidak akan pernah menghancurkan berhala-berhala peninggalan sejarah nenek moyang mereka. Dihancurkan sama berhala-berhala. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu agama tuntunan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari nenek atau kakek moyang kita. Kita akan ikuti nenek moyang kita kalau seandainya nenek moyang kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, maka walaupun itu warisan leluhur kata nyata tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah janji, nggak boleh diingkari. Oke. Jadi ditunda pekan depan insyaallah. Doakan ya semoga sehat. Amin. Naktafi bihadza qadar, insyaallah kita lanjutkan surat selanjutnya. Apa itu surat apa? At-Thariq. Apa artinya At-Thariq, Pak? Bintang malam. Nah, insyaallah kita lanjutkan At-Thariq ya pada pekan yang akan datang. Semoga pas ya, setahun juz amma selesai, semoga aja. Khawatirnya sayonara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salahnya. Ilahuna tafadhalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.